Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dua peubah atau lebih yang merupakan mata kuliah kalkulus peubah banyak. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang peubah satu peubah yaitu variabel X. Nah, kali ini kita akan cerita apabila ada variabel peubah itu dua atau lebih. Nah, untuk pertama kita cerita dengan fungsi dua variabel. Diketahui dulu kan kemarin kita sudah menyampaikan juga bahwa variabel yang berubah adalah X. Kalau di sini variabel yang berubah-ubah itu adalah X dan Y. Makanya kita bikin dua variabel yaitu variabel X dan Y. Z itu adalah variabel tetap yang berubah apabila dilakukan terhadap fungsi yang berubah itu X dan Y-nya. Jadi kalau nanti X-nya dimasukkan dan Y-nya diinputkan variabel yang berubah ke dalam sebuah fungsi, maka Z-nya baru berubah. Karena Z adalah variabel tetap yang sangat berpengaruh terhadap perubahan di X dan Y. Nah, ini contoh variabel dua peubah. Ya, kalau biasanya satu peubah kita tulis Y sama dengan Fx atau Fx sama dengan biasanya misalnya 2x. Nah, itu satu variabel. Nah, kalau dua variabel, dua peubah ini berarti kita lambangkan Z misalnya. Karena Z itu adalah sebuah fungsi xy. Jadi fxy untuk fx dan fy ya. Oke, saya tandain dulu. Nah, Z ini adalah sebuah fungsi dari X dan Y. Jadi apabila nanti X-nya berubah, atau Y-nya tetap, atau Y berubah, X-nya tetap, maka Z akan ikut berubah. Jadi variabel Z adalah variabel tetap, sementara yang berubah adalah variabel X dan Y. Ya. Nah, kita contohkan di sini, itu ada sebuah fungsi dari 2xy. Ini contoh sederhana saja, karena bisa jadi nanti kalau yang dua perubahan ini banyak. Ada 2x kuadrat y ditambah sekian gitu ya. Jadi contohkan satu dulu. Nah, jika x sama dengan 1 dan y sama dengan 2, maka fungsi ini bisa kita tulis untuk memudahkan kita, yaitu z sama dengan fungsi f1,2. Karena x adalah 1, kemudian y adalah 2. Sementara ini dia fungsi fx-nya, jadi 1,2. Nah, ini menandakan bahwa fungsi pada x sama dengan 1 dan y pada 1 di 2x y, maka 2x-nya kita rubah dengan 1 dan y-nya kita rubah dengan 2. Sehingga kita lakukan perkalian, substitusikan x dan y-nya berarti 2 dikali 1 dikali 2. Sehingga kita dapat titik Z pada X dan Y itu 1 dan 2 dengan fungsi 2XY adalah 4. Nah, jadi ini contoh sederhana untuk fungsi dua variabel. Nah, contoh lainnya itu juga pada dua variabel di mana apabila sebuah fungsi itu adalah fungsi X, Y sama dengan 2X pangkat Y. Jadi X-nya ini dipangkatkan oleh variabel Y. Ini contoh juga. Jadi kalau ini berarti kalau sama seperti tadi pada titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka kita bisa menuliskannya masih sama. Variabel fungsi X yang Y-nya itu 1,2, maka sama dengan 2 dikali X-nya kita gantikan dengan 1, karena X1. Kemudian Y kita gantikan dengan 2, karena di sini X pangkat Y. Makanya kita jadikan 2 dikali 1 di pangkat 2. Sehingga kalau 1 pangkat 2 adalah 1, masih 2 dari 1. Sehingga Z-nya adalah sama dengan 2. Nah, ini menandakan bahwa nilai Z2 itu terpengaruhi oleh X pada X sama dengan 1 dan pada Y sama dengan 2 dengan fungsi 2X di pangkat Y. Jadi X-nya di pangkat Y. Sehingga dapatlah Z-nya 2. Nah, jadi fungsi Z ini, Z itu akan variabel tetap yang berubah akibat dari perubahan variabel X dan Y pada sebuah fungsi. Makanya ini fungsi dua peubah. Nah, kalau gitu fungsi dengan variabel bebas lebih dari 2, berarti variabel 1 itu peubah 1 X saja, kemarin sudah kita bahas. Hari ini adalah dua variabel X dan Y. Nah, bisa saja berarti banyak variabel-variabel yang bisa memiliki variabel bebas.
sehingga variabel tetapnya bisa Z atau U atau apapun nanti yang dimisalkan, tapi dia merupakan sebuah fungsi. Nah, ini kalau 3 berarti fungsi X1, X2, X3, artinya ada variabel X1, variabel X2, dan X3 yang berubah-ubah, sehingga bisa kita tulis fungsi dengan variabel lebih dari 2 itu X1, X2, X seterusnya sampai dengan X ke N, tergantung variabel bebas ada berapa yang kita tentukan. Nah, kali ini kita akan memudahkan untuk U-nya fx, y, z. Jadi biasanya kalau 3 variabel yang berubah. Nah, kalau dalam sebuah grafik fungsi, memang kita akan rumit untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi yang udah mulai banyak, lebih dari 2, misalnya lebih dari 3, karena x, y, z itu udah dari dimensi 3. Tapi kalau lebih variabel itu kita akan rumit, semakin sulit untuk membuat sebuah grafik fungsinya gitu ya. Nah, untuk variabel contoh juga ini masih variabel lebih dari 2. Jadi kalau X, Y, Z itu sebuah fungsinya pada titik X, Y, Z bisa saja dia X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, ini beberapa fungsi yang contoh fungsi sederhana untuk 3 variabel. Nah, bisa saja nanti ada 2 X kuadrat kali Y kali Z. Nah, itu juga sebuah fungsi variabel. Jadi setiap ada variabel yang 3 di sini berarti X, Y, Z. Kalau 2 berarti X, Y saja. Nah, bisa jadi nanti ada 4 atau ada 6, tergantung variabel-variabel yang berubah atau yang tidak tetapnya. Nah, kesimpulannya dapat kita nyatakan bahwa, nah ini tuh contoh fungsi dua peubahnya. Berarti kalau fungsi X, Y itu misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat ataupun fungsi-fungsi lainnya selama itu ada variabel E dan variabel Y, maka fungsi ini juga akan berlaku atau bisa kita lakukan limit dan kekontinuan seperti pada fungsi satu peubah. Berarti bisa kita mencari limitnya untuk dua perubah atau dua variabel bebas atau lebih. Jadi bisa juga sama seperti fungsi satu perubah. Memang lebih rumit nanti dalam mengerjakan penyelesaiannya. Hanya saja kalau kita konsep dasar yang sudah kita pahami, kemudian kita lakukan dengan sangat hati-hati atau teliti, insya Allah bisa kita selesaikan. Nah, kalau gitu juga fungsi dua perubah atau lebih ini juga bisa kita lakukan turunan diferensial. Nah, nanti kita akan kenal dengan turunan parsial. Bagaimana kita menyelesaikan turunan terhadap fungsi X, fungsi Y, fungsi Z. Kalau memang nanti 3 variabel, tapi kalau 2 variabel, maka bagaimana kita menurunkan fungsi X dan fungsi Y. Nah, fungsi dua perubah juga bisa kita lakukan integral. Karena turunan atau diferensial itu, maka kebalikan atau anti turunannya itu yaitu integral. Berarti bisa juga fungsi ini dilakukan untuk integralnya. Nah, termasuk juga fungsi X, Y, Z, dua variabel atau dua variabel lebih. Ini bisa juga dimasukkan dengan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, dan lainnya. Nah, juga fungsi dua peubah ini juga berlaku untuk aljabar fungsi dan fungsi komposisi. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana kita akan menyelesaikan limit, turunan, integral, aljabar fungsi untuk fungsi dua peubah ini. Baik adik-adik mahasiswa, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan membahas pertemuan selanjutnya bagaimana tentang limit dan kekontinuan pada fungsi dua peubah atau lebih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.